wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh penjuru tanah air yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di hari yang penuh berkah ini, kita dapat bersama-sama memperingati Hari Santri tahun 2025, sebuah momentum yang selalu kita rayakan dengan penuh rasa cinta dan kebanggaan. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya 67 santri dalam musibah yang menimpa pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, bangsa ini berduka. Semoga seluruh korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kekuatan iman. Amin. Sebagai wujud kepedulian negara, Kementerian Agama telah hadir langsung di pesantren Al-Khazini meninjau kondisi, menyampaikan bantuan serta memastikan agar proses pemulihan berjalan dengan baik. Langkah ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan peduli terhadap pesantren dan para santri. Ini momentum terbaik bagi kita semua untuk berbenah, dan kita tentu berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri merujuk pada tercetusnya resolusi jihad Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari Al-Haji yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad inilah yang membakar semangat dan mengobarkan api perlawanan anak bangsa, sehingga dengan gagah berani tanpa ada rasa takut, anak-anak bangsa yang terdiri dari laki-laki, perempuan, orang tua, kaum muda, semua bersatu pada melakukan perlawanan kepada kolonial yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dan berawal dari resolusi jihad 22 Oktober 1945, pecah peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Saat ini bangsa Indonesia telah merdeka. Sekarang kita bisa beraktivitas dengan tenang dan aman. Tak ada dentum meriam dan ancaman tembakan. Ini semua kalau kita sadari adalah nikmat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diberi nikmat agung yang kita rasakan sekarang ini adalah ada darah para syuhada dan doa para ulama serta pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita ingat selalu jasa-jasa para pahlawan. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal baik yang membawa kemaslahatan untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, Hari Santri tahun 2025 adalah Hari Santri yang istimewa. Tahun ini adalah 10 tahun peringatan Hari Santri sejak pertama kali ditetapkan oleh pemerintahan pada tahun 2015. Tepatnya 10 tahun bukan waktu yang singkat. Dalam rentang waktu itu kita menyaksikan semakin kuatnya peran pesantren dan santri dalam berbagai bidang kehidupan. Kita tidak boleh
lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Dari rahim pesantren lahir para tokoh besar bangsa ini, mulai dari pejuang kemerdekaan hingga pemimpin umat. Banyak alumni pesantren yang kini menjadi tokoh nasional, pejabat publik, pengusaha, ilmuwan, hingga pemikir dunia. Bahkan saat ini banyak santri yang sudah berkiprah di level internasional, membawa nama baik Indonesia di kancah global. Hadirin yang saya hormati, Hari Santri 2025 mengusung tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Ini tema yang sangat tepat. Tema ini mencerminkan tekad dan peran santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan. Santri tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan zaman. Santri harus hadir sebagai pelaku sejarah baru, menjadi pembawa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam membangun peradaban dunia yang damai, adil dan berkeadaban. Kita patut bersyukur karena negara Indonesia memberi perhatian besar kepada pesantren sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Negara menegaskan pengakuan dan penghargaan yang setara kepada pesantren sebagai lembaga yang khas Indonesia atau khas Indonesia. Tidak berhenti di situ, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren yang di dalamnya diatur dana abadi pesantren. Bahkan di berbagai daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten kota telah menerbitkan perda pesantren sebagai wujud dukungan terhadap keberlangsungan pesantren di tingkat lokal. Semua ini adalah bukti bahwa negara tidak menutup mata terhadap jasa besar pesantren. Negara berutang budi kepada pesantren dan para santri yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Kita juga bersyukur bahwa saat ini pesantren dilibatkan dalam berbagai program pemerintah seperti program makan bergizi gratis MBG dan cek kesehatan gratis CKG. Program cek kesehatan gratis merupakan program yang sangat bersejarah. Untuk pesantren, karena untuk pertama kalinya santri mendapatkan cek kesehatan gratis secara massal. Demikian pula dengan program makan gizi gratis. Makan bergizi merupakan investasi masa depan bagi Indonesia. Dengan serupa gizi yang baik, para santri dapat tumbuh sehat, cerdas dan memiliki perkembangan otak optimal sehingga kelak menjadi ilmuwan dan pemikir hebat bangsa. Oleh karena itu, pada momen yang berbahagia ini, kita patut menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto atas berbagai kebijakan dan program yang membawa dampak positif untuk bangsa Indonesia. Termasuk untuk pesantren dan santri. Semoga Bapak Presiden selalu diberi kesehatan, kekuatan serta kemudahan dalam memimpin Indonesia. Amin. Hadirin yang berbahagia, Hari Santri harus menjadi momentum kebangkitan santri Indonesia, dan santri sekarang tidak hanya menguasai kitab kuning tetapi juga harus
menguasai teknologi, sains dan bahasa dunia. Dunia digital juga harus menjadi ladang dakwah baru bagi para santri. Kepada seluruh santri di tanah air, saya berpesan, khususnya di Kecamatan Buayan, jadilah santri yang berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Rawatlah tradisi pesantren, tetapi juga peluklah inovasi zaman. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik, ke dunia kerja, ke ranah internasional. Tunjukkan bahwa santri mampu menjadi bagian dan solusi, bukan sekedar penonton. Barang siapa yang menanam ilmu, maka ia menanam masa depan. Maka tanamlah ilmu dengan sungguh-sungguh, jaga akhlak, hormati guru, kiai, dan cintai tanah air. Karena dari tangan para santrilah masa depan Indonesia akan ditulis. Marilah kita terus berjuang bersama untuk mengawal Indonesia yang merdeka ini menuju peradaban dunia yang damai dan berkeadaban. Selamat Hari Santri 2025. Mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA.